Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang hebat, kreatif? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran muatan IPS. Semoga anak-anak semuanya sehat dan sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, kita mempelajari muatan IPS pagi ini dengan tema 2, subtema 2. Kelas 5. Materi yang akan kita pelajari adalah pengelolaan usaha. Kelanjutan dari jenis-jenis usaha yang subtema 1. Bersama Bu Uswatun. Nah, anak-anak semuanya, bahwa pengelolaan usaha itu ada 2 cara. Yang pertama adalah perorangan. Ciri usaha yang dikelola secara perorangan itu dikelola sendiri, modalnya pun sendiri. Kemudian tenaga sendiri. Ada juga tenaga yang lain sebagai pekerja, tapi dengan jumlah yang sedikit. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sendiri. Kalau ada risiko kerugian ataupun juga keuntungan, nanti akan ditanggung sendiri. Apa itu contohnya? Misalnya usaha warung makan. Ini biasanya usaha dikelola perorangan. Kemudian ada usaha pembuatan tempe. Ada usaha kerajinan anyaman. Ada usaha toko kelontong. Ini adalah contoh-contoh dari usaha yang dikelola secara perorangan. Kemudian ada juga pengelolaan usaha yang dikelola secara berkelompok. Cirinya biasanya dikelola bersama-sama, modal bersama-sama. Yang kedua, tenaga kerja banyak. Jadi jumlah tenaga kerjanya lebih banyak. Yang ketiga, tanggung jawab bersama-sama. Ada risiko kerugian, itu nanti akan ditanggung bersama-sama. Kemudian yang keempat, keuntungan akan bagi hasil. Apa itu contohnya? Misalnya koperasi, itu juga bersama-sama, usaha yang dikelola secara kelompok. Ada PT Pertamina, ini juga contoh usaha berkelompok. Nah, sekarang usaha yang dikelola secara kelompok itu adalah satu, namanya firma atau FA. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama sama. Firma, setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Kemudian, di dalam firma, risiko kerugian ditanggung bersama-sama. Yang kedua adalah persekutuan atau CV. Nah, CV ini adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang, memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah berperan dalam menjalankan roda usaha. Anggota yang pasif ini adalah bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh CV, ada CV Rian Motor, ada CV Kayu Jatiluhur. Kemudian usaha secara kelompok yang ketiga adalah perseroan terbatas atau biasa disebut atau disingkat dengan PT. PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham.
Saham yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba atau keuntungan. Contoh PT ada PT Pembangunan Jaya, ada PT Indofood, ada PT Unilever Indonesia. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. BUMN perusahaan milik negara yang dimiliki oleh pemerintah. Bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, usaha dalam BUMN ini untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Modalnya adalah dari negara. Pengelolaan terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum atau perusahaan umum dan PT. Contohnya PT PLN, perusahaan listrik negara. Ini adalah untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. PT KAI, Kereta Api Indonesia, Perum Bulog dan Perum Damri. Kemudian jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Yang kelima adalah koperasi. Koperasi inilah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Anggota koperasi biasanya punya kewajiban membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang harus dibayar pertama kali menjadi anggota, berarti hanya 1 kali. Kemudian yang kedua, simpanan wajib, yaitu simpanan yang harus dibayarkan tiap bulan. Nah, keuntungan koperasi dibagikan ke seluruh anggota yang biasa disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. Contoh koperasi pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Ada koperasi unit desa atau KUD, ada koperasi simpan pinjam. Nah, anak-anakku, di dalam berusaha kita harus punya sikap. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau orang yang berusaha adalah jujur dan kerja keras. Dengan jujur dan kerja keras inilah nanti akan mendapatkan barang yang berkualitas. Jangan sampai kita mendapatkan atau menghasilkan barang dari ketidakjujuran dalam membuat. Nanti kualitasnya akan tidak bagus dan akan bermanfaat. Macam-macam kegiatan ekonomi. Di dalam kegiatan ekonomi ini ada 3 macam, yaitu yang pertama produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah, membuat barang mentah menjadi barang yang bermanfaat. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Contohnya, nah, ini adalah gambar pabrik konveksi atau penghasil baju. Nah, di sini orang-orang yang menjahit akan menghasilkan baju. Ini dinamakan produksi karena yang dihasilkan adalah sesuatu barang atau benda. Nah, ini adalah petani. Petani juga termasuk dalam kegiatan produksi karena petani mengolah lahan pertaniannya dan akan menghasilkan padi. Ini adalah kegiatan produksi. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan distribusi. Dari hasil-hasil produksi tadi akan tidak bermanfaat bagi orang yang berproduksi kalau tidak didistribusikan. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya, nah ini adalah sebuah truk yang mengangkut hasil produksi mobil.
yang ini nanti akan dimanfaatkan oleh pemakainya. Kemudian ini ada mobil yang mengangkut barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik yang akan didistribusikan kepada pelanggan atau pengguna. Kemudian ini ada tempat swalayan atau pasar swalayan. Ini akan juga mendistribusikan barang-barang yang akan dipakai oleh pemakai. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya, orang membeli barang yang dibutuhkan di swalayan. Orang yang membeli barang-barang di toko kelontong. Orang-orang yang membeli sayuran di pasar. Ini adalah semuanya merupakan kegiatan konsumsi. Orang-orangnya disebut dengan konsumen. Nah, anak-anakku, dalam kegiatan ekonomi ini kita harus saling menghargai. Bagaimana cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Caranya, 1, tidak menghina orang karena pekerjaannya, karena itu pekerjaan masing-masing. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Yang kelima, membantu usaha orang lain jika kita sudah berhasil. Itulah cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, anak-anakku semuanya, terima kasih Uus ucapkan untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap kalian harus jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.